slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Berbagai cara dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Tatar Sunda. Yang menarik adalah di antara ragam cara tersebut, ia juga menjadikan sastra suluk pesisiran sebagai pintu masuk. Sunan Gunung Jati mengajarkan suluk pesisiran melalui sejumlah arsitektur bangunan yang ia dirikan. Salah satu di antaranya adalah arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hasilnya ialah sampai hari ini masih dapat disaksikan keindahan suluk pesisiran pada pintu gerbang utama, atap, kolom, tiang atau saka, dinding, pintu, ruang utama, dan serambi masjid. Secara ringkas, pesan suluk pesisiran yang ingin disampaikan seorang salik sebutan untuk pelaku suluk, yang akan memasuki Baitullah atau rumah Tuhan, dianjurkan berpakaian rapi dan indah dengan tetap mengingat 4 perkara agar tidak tersesat selamanya. Seorang salik harus selalu berpegang kepada pokok keimanan, dengan memelihara kesucian secara kukuh dan kuat, tidak mudah digoyahkan oleh segala cobaan yang menimpa. Itulah hayun bila ruhin yang artinya hidup tanpa ruh, yang selalu diajarkan oleh Wali Sanga. Adapun makna bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, di dalamnya terdapat serambi atau teras, di mana masjid zaman dulu di Indonesia kerap dilengkapi bangunan tambahan yang dinamai serambi. Letaknya terkadang berada di bagian depan, meskipun umumnya berada pada kedua sisi bangunan masjid. Dari sisi fungsi, serambi dapat digunakan sebagai tempat sholat, mengaji anak-anak, menampung jamaah, serta peringatan hari besar Islam. Masih dari sisi fungsi, pada masa lampau serambi sering digunakan sebagai tempat pengadilan agama. Terdapat 2 serambi pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang mudah dikenali, yaitu serambi Prabayaksa dan Pamandangan. Kedua serambi tambahan ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I. Istilah Prabayaksa berasal dari kata Praba, yang artinya sinar, sedangkan Yaksa artinya raksasa. Melalui gabungan 2 kata tersebut, Prabayaksa berarti sinar yang sangat besar, yaitu Sang Hyang Surya atau matahari. Terdapat dugaan, sebutan Prabayaksa pada serambi yang dibangun Panembahan Ratu I Cirebon mempunyai cita-cita ke arah itu. Letak serambi Prabayaksa Masjid Agung Sang Cipta Rasa berada pada sisi selatan bangunan inti. Sedangkan serambi Pemandangan disematkan pada serambi bagian timur Masjid Agung Sang Cipta Rasa, diduga dikaitkan dengan keindahan alam yang dapat dipersepsikan melalui panca indera mata. Letak serambi Pemandangan ini tepat di depan pintu utama di sisi timur bangunan inti masjid. Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga terdapat pemisahan antara ruang laki-laki dan perempuan. Ruangan tersebut kemudian dikenal dengan nama Pawestren atau dalam bahasa lokal Cirebon, Pewadonan. Ruang Pawestren pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa berada di sisi selatan serambi Panembahan Ratu I. Dibangun oleh Sultan Sepuh 11, yaitu Raja Jamaluddin Aluda Tajul Arifin. Elemen bangunan lainnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga dilengkapi elemen pelengkap, sebagaimana ditemukan pada masjid-masjid tua lainnya. Kelengkapan elemen bangunan masjid yang dimaksud adalah mimbar, maksura atau krapyak, sumur cis, beduk sang guru mangir, dan istiwa atau bencet. Hingga saat ini kondisi Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih terawat dengan baik, dan menjadi bukti peradaban Islam di Nusantara yang ada di wilayah Jawa Barat, atau Tatar Sunda kekuasaan Prabu Siliwangi. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan.
Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.